Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Maulana Arifin with student identity number 23029024. And this video, I will explain about Gangliosi taxonomy in cognitive aspect, that is from CN1 until CN6. Gangliosi taxonomy is aspek kognitif terdiri dari beberapa tingkatan yang menggambarkan perkembangan pengetahuan dan pemahaman seseorang murid. Yang terdiri dari CN1, that is simple knowledge. CN2, knowledge of process. CN3, comprehension of communication. CN4, conceptualization. CN5, application. And CR6, cognition axis, that axis application. The first one is simple knowledge, yang merupakan tingkat dasar di mana individu memiliki pengetahuan dasar tentang fakta atau informasi. Ini mencakup pengenalan terhadap istilah dan konsep tanpa pemahaman yang mendalam. Example, name 3 types of solid set that you know. Sebutkan 3 jenis bangun ruang yang kamu ketahui. Pertanyaan ini meminta siswa untuk menyebutkan jenis-jenis bangun ruang yang mereka ketahui. Ini mencerminkan tingkat dasar dalam pengetahuan, di mana siswa hanya perlu mengingat dan mengenali istilah tanpa memerlukan pemahaman yang mendalam. The second is CN2, knowledge of process. Pada tingkat ini, individu mulai memahami proses dan langkah-langkah yang terlibat dalam suatu konsep. Mereka dapat menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja dan menyusun informasi dalam urutan yang logis. Example, explain the step to calculate the volume of cube if the length of its side is 5 cm. Jelaskan langkah-langkah untuk menghitung sebuah volume kubus jika panjang sisinya adalah 5 cm. Soal ini meminta siswa untuk menjelaskan langkah-langkah dalam menghitung volume kubus. Ini menunjukkan pemahaman tentang proses dan prosedur yang harus diikuti untuk mencapai hasil tertentu, bukan hanya mengingat kata pada contoh CN1. The next is CN3, the comprehension of the communication. Itu pemahaman komunikasi, di mana individu dapat memahami dan mengimplementasikan informasi yang disampaikan melalui komunikasi. Mereka mampu menangkap semua makna dari kata-kata dari konteks yang ada. Example, after reading the text about the square pyramid, what do you understand about its characteristic? Di mana setelah membaca teks tentang 5 segi 4, apa yang kamu pahami tentang ciri-ciri 5 tersebut? Pertanyaan ini mengharuskan siswa untuk memahami dan merangkum informasi dari teks yang telah dibaca. Menunjukkan kemampuan mereka untuk mengimplementasikan dan memahami secara komunikasi yang disampaikan. The next is CN4 atau conceptualization atau konseptualisasi. Tingkat ini melibatkan kemampuan untuk mengorganisir dan mengkaitkan suatu informasi ke dalam konsep yang lebih kompleks. Individu dapat melihat hubungan antara berbagai ide dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Example, create a diagram that shows the relationship between solid shapes, such as cubes or rectangular prisms or pyramids, and their properties such as number of faces and angles. Yang artinya, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan tentang
hubungan antara bangun ruang seperti kubus, balok, dan juga limas, dan sifat-sifat mereka, seperti jumlah sisi dan juga sudut. Pertanyaan ini meminta siswa untuk membuat diagram yang menunjukkan hubungan antara berbagai bangun ruang dan sifat-sifatnya. Ini mencerminkan kemampuan siswa untuk mengorganisir informasi dan mengkaitkan konsep-konsep yang ada. The next is CN5 or application. Pengaplikasian. Pada tingkat ini, seorang individu siswa dapat menerapkan pengetahuan dan konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Mereka mampu menggunakan informasi untuk memecahkan masalah atau membuat suatu keputusan. Example, if a swimming pool is in the shape of a rectangular prism with a length of 10 cm, width of 5 meter, and height of 2 meter. What is the volume of the water that the pool can hold? Tanyanya, jika sebuah kolam renang berbentuk balok dengan panjang 10 cm, lebar 5 meter, dan tinggi 2 meter, berapa volume air yang dapat ditampung oleh kolam tersebut? Pertanyaan ini meminta siswa untuk menyerapkan pengetahuan matematika mereka untuk menyelesaikan permasalahan nyata, yaitu menghitung volume kolam renang. Ini menunjukkan kemampuan mereka menggunakan pengetahuan dalam konteks yang praktis. The last is CN6, Cognitive that exceed application, yaitu kognisi yang melebihi pengaplikasian. Pada tingkat ini, individu tidak hanya dapat menerapkan pengetahuan, tetapi juga dapat menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide-ide yang baru. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Example, design a new solid shape that combine elements from a cube and cylinder. Explain its properties and how to calculate its volume and surface area. Rancanglah suatu bangun ruang yang menggabungkan antara elemen kubus dan silinder. Jelaskan sifat-sifat dan bagaimana volume dan luas permukaannya dapat dihitung. Pertanyaan ini meminta siswa untuk merancang sebuah bangunan baru yang menggabungkan elemen dari kubus dan juga silinder atau tabung. Ini mencerminkan tingkat tertinggi di mana siswa harus menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sebuah ide baru, menunjukkan pemikiran kritis dan inovatif. Dengan memahami tingkat-tingkatan pada Kenggelsi taksonomi terkait dengan pembelajaran matematika dan bangun ruang ini, yang telah saya berikan contoh terkait materi matematika yaitu bangun ruang, yang terdiri dari tingkatan CN1 hingga until CN6. Dengan demikian, berikanlah presentasi video terkait Kenggelsi taksonomi in cognitive aspect. Jika terdapat there are any mistake, I'm sorry there are any mistake, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.